Jemaat GKEK Harap dan berkeinginan untuk menjadi anggota Jemaat GKEK Harap dapat mendaftarkan diri melalui kantor Sekretariat Majelis Jemaat setiap hari kerja dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu setiap pukul 8 pagi sampai pukul 13. Untuk pelayanan kebaktian kita, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pendeta, penetua dan diakon, song leader, pemain musik, tim multimedia dan operator sound system yang bertugas pada hari ini Minggu 10 November 2024. Untuk petugas pelayanan kebaktian hari Minggu 17 November 2024 dapat dilihat atau ditayangkan pada layar LCD. Untuk pelayanan kebaktian, ucapan syukur, kategorial, pernikahan, jadwal pelayanan, berita lain-lain maupun laporan keuangan sudah tertulis di dalam warta jemaat yang sudah di-share via WhatsApp atau lewat warta jemaat yang sudah dicetak. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengambil dan dibawa pulang setiap hari Minggunya. Diharapkan kepada penetua diakon untuk mempermudah mengingat jadwal tugas pelayanan. Silahkan untuk membawa pulang warta jemaat yang sudah dicetak. Pelayanan kebaktian ucapan syukur, ibadah keluarga inti maupun kategorial bisa dilihat di tayangan LCD. Majelis Jemaat GKEK Harap mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 10 sampai dengan 16 November 2024. Untuk jadwal pelayanan doa bagi jemaat yang sakit, baik itu yang berada di rumah maupun di rumah sakit, dapat menghubungi yang pertama antara tanggal 1 sampai 15 November 2024 yaitu Ibu Pendeta Meriana STH dengan nomor kontak person 0813 4890 1240. Berita lain-lain, Majelis Pekerja Harian Majelis Jemaat GKEK Harap mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu, saudara-saudari secara finansial, moral maupun material yang diberikan baik secara langsung dalam bentuk uang ataupun barang sesuai kebutuhan dalam pelayanan di jemaat ataupun via rekening Majelis Jemaat GKEK Harap. Bagi Bapak Ibu anggota Jemaat Keharap yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah keluarga atau ucapan syukur bisa melaporkan ke sekretariat MPH setiap hari kerja dari hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 13 siang untuk dibuat jadwal pelaksanaannya. Diberitahukan juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari bahwa ibadah keluarga inti atau IKI akan dijadwalkan mulai pada awal Juli 2024 dan dapat dilihat di lembar belakang warta jemaat yang dicetak. Jika ada perubahan atau penundaan bisa melaporkan ke sekretariat MPH setiap hari kerja dari hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 13. Hari Minggu 10 November 2024. Kemudian hari Minggu 17 November 2024 dan hari Minggu 24 November 2024 Panitia Natal SPRP GKEK Harap
akan melaksanakan usaha dana makanan pada ibadah pukul 6 dan pukul 8 pagi. Mohon partisipasi dan dukungan Bapak Ibu untuk kegiatan usaha dana dimaksud. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan semuanya saya lihat sehat. Kita bersyukur pagi ini kita berkumpul untuk memulai ibadah pagi kita. Bagi Bapak Ibu yang mungkin lupa men-silentkan handphonenya, mungkin bisa di mode getar atau mode silent supaya tidak mengganggu ibadah Bapak Ibu semua. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan, indahnya saat yang teduh, dan pada bait yang kedua kita bangkit berdiri. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Irada teguh nanti saat yang teduh. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami percaya di dalam kehidupan kami Tuhan, kami selalu mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di dalam setiap suka dan duka kami, sehingga kami percaya bahwa iman kami selalu dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu yang telah kami terima ini dan yang telah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ajarlah juga kami Tuhan, agar kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu di dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam kesadaran kami juga mengaku akan segala kelemahan dan perbuatan kami yang salah di hadapan-Mu. Sungguh itu pasti menjadi batu sandungan antara hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Namun kami mohon kepadamu, jangan kiranya Engkau murka atas kami yang lemah ini Tuhan. Namun ampunilah kami dan basuhkanlah kami dari segala dosa kami Tuhan, agar kami dapat hidup kembali sebagai anak-anak yang setia. Kami bersyukur Tuhan dan kami memohon ampun hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab dari Rut pasal 3 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, sesungguhnya kami hidup bukan hanya oleh makanan saja, melainkan oleh setiap firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya kami membaca firman-Mu, tolonglah agar kami dibimbing oleh Roh Kudus-Mu untuk memahami dengan baik demi nama Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Rut pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Rut dan Boas
di pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pekerja-pekerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahu kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya tepat seperti diperintahkan mertuanya kepadanya. Kita baca bersama-sama. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat, saya undang berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-12 hingga 14. Demikianlah firman Tuhan. "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Disilakan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita melewati kantong kolekte yang diedarkan dan melalui kolekte maju ke depan pada kotak yang telah disediakan, yang kegunaannya untuk menunjang pelayanan dan pembangunan jemaat GKE Kaharap. Untuk lelang suara nanti diedarkan satu kantong setelah doa syafaat. Nas pengantar persembahan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun persembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.
Sebelum persembahan diedarkan, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan-Mu gerejamu, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Untuk mengiringi persembahan, kita menyanyi dari NKB 183A. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktu ku pakaian memuji-Mu selamanya. Akan hidupku agar jadi milikmu, ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu penolongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu, ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu, ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu, ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Kehendak-Mu saja dalam aku terjemah, jadikanlah hatiku tata kebesaran-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu, ku serahkan hidupku agar jadi milikmu.
serahkan hidupku agar jadi milikku. Ku serahkan hidupku agar jadi milikku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salom. Salom. Iya. Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, kembali dapat berkumpul bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan diperhadapkan atau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Minggu 10 November 2024 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 28. Kami ulangi, Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat 28. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, Engkau Allah atau Tuhan yang baik bagi kami sekalian. Kuasa-Mu nyata dan begitu besar di sepanjang kehidupan kami. Tuhan berharap, berkeinginan bahkan mengubah kehidupan kami untuk menjadi lebih baik. Walaupun kami terbatas, kami berdosa, Tuhan yang sempurna, yang mampu menyempurnakan keadaan kehidupan kami, memberkati pikiran kami, hati kami, seluruh keadaan kehidupan kami, sehingga sepanjang perjalanan kehidupan kami, segala sesuatu yang baik boleh terjadi sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berbahagia di dalam Tuhan, karena kembali kami dapat berkumpul menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam keberadaan kami masing-masing, Tuhan melihat keadaan seluruh kami, seluruh jemaat Tuhan. Pada saat kesempatan ini telah diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terangi hati kami, sehingga boleh mengerti, memahami maksud firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan bagi kami, yang didengar oleh kami. Kuasai kami semua, suci kuduskan kami. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini,
sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 28 dengan judul Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Kami bawa kita baca secara litani. Kami membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap, dan ayat terakhir kita baca bersama-sama. Kami baca demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciknya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan.
Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkaitan dengan firman Tuhan hari ini, artinya sungguh luar biasa. Anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan melewati Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bacaan kita pada hari ini mengajarkan bahwa ibadah yang sempurna adalah ibadah di mana Tuhan Yesus Kristus melayani sebagai imam besar yang agung di kemah suci yang nyata ada di sorga. Atau berbicara tentang Yesus Kristus, ia telah mengorbankan dirinya untuk memberikan pendamaian kekal bagi semua umatnya dan melayakkan kita untuk masuk ke rumah Allah yang abadi, yaitu sorga. Melewati Yesus Kristus, darah Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus melayakkan kita masuk rumah abadi Allah, masuk kehidupan yang kekal. Itu kami katakan tadi luar biasa, Bapak Ibu. Kita manusia yang berdosa, tetapi bisa disucikan dan dikuduskan oleh Yesus Kristus. Bisa disempurnakan dan diselamatkan, yang melayakkan kita untuk masuk ke rumah Allah atau hidup yang kekal. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak dapat memasuki tempat yang kekal itu. Ia telah mengorbankan dirinya. Ia sebagai imam besar yang telah memberikan diri, memberikan hidupnya untuk memberi kesempurnaan, memberi kekuatan, memberi keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan penulis Ibrani mengajak kita untuk mengenali karya Kristus sebagai pengantara, yaitu membawa perjanjian yang baru. Di dalam Yesus Kristus ini perjanjian yang baru, diperbaharui kehidupan kita, di mana dalam perjanjian lama untuk menebus dosa manusia itu harus mengorbankan binatang, ya, sapi, kambing, domba, lembu, ya, supaya dosa manusia ditebus. Dan itu harus melewati imam yang dikhususkan untuk itu, ya, ada di dalam perjanjian lama atau disampaikan dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru semua itu memperoleh pembaharuan melewati pengantara kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa kita manusia. Dari perjanjian inilah tersedia penebusan dan keselamatan bagi kita. Ayat 15, ada penebusan, ada keselamatan di dalam kehidupan kita orang percaya. Dan ini nyata Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kita yang tidak sempurna, kita yang berdosa atau manusia yang berdosa,
ditebus, disempurnakan oleh Yesus Kristus, oleh darah Yesus Kristus. Sehingga kita juga memperingati dalam setiap perjamuan kudus ya, memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, memperingati melewati darah dan daging Yesus Kristus. Dan keselamatan itu adalah keselamatan yang nyata bagi kita, bagi siapapun, bagi semua manusia yang percaya, yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita tahu di dalam hukum Taurat diajarkan bahwa pengampunan dosa diberikan melalui pengorbanan, yakni penumpahan darah, dan karya salib Yesus menuntaskan tuntutan ini. Ayat 18 sampai 23. Tidak lagi kita. Ini yang kami katakan tadi luar biasa Bapak Ibu. Kalau dulu harus darah binatang ya untuk menebus dosa. Bahkan bisa kita orang-orang Dayak ya, ke nenek moyang kita pakai darah. Sehingga kita sebagai orang Kristen tidak lagi ya pakai darah, karena sudah disempurnakan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa darah ayam, darah babi ya, kemudian dipercik-percik begitu ya, supaya selamat. Tidak lagi ya, sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Diselamatkan melewati Yesus Kristus. Dan puncak pelayanan Kristus adalah ketika ia memasuki hadirat Allah untuk mengendami karya penebusan. Ia menebus kita, mendamaikan kita, sehingga kita berhak menjadi orang-orang yang selalu membawa damai sejahtera, sukacita, di mana darah Kristus menebus umatnya satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi Tuhan Yesus harus berkorban atau manusia harus berkorban ya, harus memberikan darah, tapi pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu adalah satu kali untuk selama-lamanya Bapak Ibu. Harga yang sangat mahal. Sehingga keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu luar biasa. Dekatkan, intimkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan, tidak ragu-ragu, tidak bingung, tidak bimbang dalam kehidupan kita, dalam seluruh kehidupan kita. Sebab keselamatan dari Yesus Kristus itu nyata dan penebusannya itu adalah sekali untuk selama-lamanya. Akulah jalan keselamatan, jalan kebenaran dan hidup, jalan keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus mengajarkan tentang segala sesuatu yang baik, yang benar, memberi keselamatan, memberi kehidupan yang kekal. Itulah anugerah keselamatan sejati yang kemudian disimbolkan di dalam ibadah. Allah bersekutu dengan umatnya, dan umat mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dalam ibadah adalah simbol persekutuan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Allah, mempersembahkan diri, tubuh kita, membawa tubuh kita yang adalah berbau harum di dalam Tuhan. Sehingga ini adalah pengorbanan, kekuatan kita Bapak Ibu bisa mempersembahkan tubuh kita, diri kita. Mungkin banyak kesibukan kita, banyak pekerjaan kita, tetapi sebagai orang percaya kita mampu ya. Tetapi kalau kita mengikuti duniawi kita, mungkin sibuk terus ya, tidak bisa datang kepada Tuhan. Tetapi karena iman kita, karena percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita menyadari bahwa persembahan yang hidup, persembahan yang harum di hadapan Tuhan adalah tubuh kita, membawa tubuh diri kita ke hadapan Tuhan. Ini adalah sukacita kita, sehingga datanglah Bapak Ibu kepada Tuhan dalam ibadah, dalam doa, dalam kehidupan kita kepada Tuhan.
Mungkin waktu kita kepada Tuhan kalau ibadah paling-paling 1, 2, 3 jam ya. Mungkin banyak waktu kita di rumah untuk diri kita. Bahkan ada lagu mengatakan bahwa lebih baik 1 hari di rumah Tuhan dibandingkan ribuan hari di tempat yang lain. Apalagi kita mungkin berhari-hari sering di rumah Tuhan, sering datang kepada Tuhan. Itu adalah kebahagiaan bagi Tuhan dan juga bagi kita. Lebih baik walaupun beribu-ribu hari kita di tempat lain dikatakan, apalagi kalau beribu-ribu hari di tempat Tuhan ya. Itu akan mendatangkan suatu kebahagiaan, sukacita. Ada pemberkatan, penebusan, kekuatan dari Tuhan. Ibadah adalah sebuah persekutuan di mana setiap umat Allah diundang untuk memasuki hadirat Allah dan menyatakan bakti atau pelayanan mereka kepada Allah. Marilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bertekad menyatakan kehendak Allah dalam tindakan setiap hari, berupaya terus-menerus memahami kebenarannya agar hati dan pikiran kita menjadi bijaksana. Kebijaksanaan kita adalah daripada Tuhan. Dengan terus-menerus memahami kebenarannya sehingga hati pikiran kita, hidup kita menjadi bijaksana. Anugerah juga bijaksana Bapak Ibu. Dan hidup kita di dunia juga perlu bijaksana ya. Dalam seluruh kehidupan kita, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak, dalam bekerja ya. Dan kita semua mungkin juga bijaksana, bersyukur. Itu datang dari Tuhan ya. Ada masalah kita bisa menyelesaikannya, kita bisa tabah, kita bisa sabar, kita bisa kuat. Itu adalah datangnya daripada Tuhan. Dan mari kita selalu bersekutu dengan firman-Nya supaya karakter kita semakin menyerupai Kristus. Dengan demikian hidup kita senantiasa diperbaharui. Satu hal yang menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang percaya, kita merasakan dan meyakini Bapak Ibu, dengan keyakinan iman kita kepada Tuhan yang telah menebus kita dengan darah-Nya. Apakah kita sadar atau tidak sadar bahwa Tuhan itu selalu memperbaharui diri kita, hati kita. Setiap hari ada sesuatu yang baru dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam seluruh kehidupan kita, dan hari-hari kita selalu baru bersama-sama dengan Tuhan. Bisa kita sadari sebagai manusia kalau kita juga memikirkan ada banyak mungkin kesibukan kita, baik mengurus diri kita, mengurus keluarga, mengurus kegiatan-kegiatan, begitu banyak begitu ya. Tetapi kita toh tetap dalam keadaan baik, sehat, kuat. Karena hari-hari kita selalu diperbaharui oleh Tuhan. Bahkan ada digambarkan kehidupan kita bahwa seperti orang-orang muda atau hidup kita adalah diberkati oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak pernah menjadi letih, menjadi lesu, menjadi lelah, tetapi selalu diperbaharui. Ada kekuatan-kekuatan baru yang disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan khususnya melewati kebenaran firman Tuhan ini. Sungguh luar biasa Tuhan telah menebus kita dengan harga yang mahal. Luar biasa darahnya bagi kita untuk menyelamatkan kita. Hanya terus kita perbaharui kepercayaan iman, percaya kita kuat, teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya melewati firman Tuhan ini semua jemaat Tuhan diberi kekuatan dan pengharapan. Yakinlah Bapak Ibu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Merancang yang terbaik bagi anak cucu kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi jemaat kita.
melewati keberadaan hidup kita. Terus setia kepada Tuhan, terus bertahan di dalam Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Tuhan memberkati kita, kira melewati firman Tuhan ini terus menguatkan kita, sehingga bersama-sama tiba saatnya kita di rumah Bapa, rumah yang disediakan Tuhan bagi kita karena iman kita, karena pembaruan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita, firman-Nya boleh menguatkan kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, juga pada hari ini ada sukacita bagi kita dalam ibadah jam yang kedua ini. Ada keluarga yang akan menyerahkan anak terkasih mereka di dalam baptisan kudus. Dan terima kasih kepada keluarga ini karena iman mereka kepada Tuhan dan juga kita semua. Dan nanti kita akan menyaksikan prosesi baptisan kudus ini. Namun sementara Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk maju ke depan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Kami persilahkan nanti Bapak Ibu dan saksi orang tua untuk maju ke depan menyerahkan anaknya dalam baptisan kudus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihiku, percaya ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menyaksikan baptisan kudus. Namun sebelumnya kita masuk dalam penuntun dalam baptisan kudus ini. Kita bersama-sama mendengarkan penuntun dalam baptisan kudus ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 18 sampai 20. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Dengarlah firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16 yang demikian bunyinya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka.
Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk anak ini. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan sucikan dia sehingga menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan kasih-Mu, supaya ia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus? Seperti pengakuan kita orang Kristen, kalau demikian jawablah, "Ya, saya percaya." Selanjutnya, apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya minta." Selanjutnya, apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya berjanji." Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Cheryl Grapena, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Sebagai nasihat kepada Bapak, Ibu, dan saksi, kami menasihati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya ini. Pimpinlah anak-anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Kita bersama-sama berdoa bersyukur atas baptisan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan puji kepadamu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para bapak, ibu, dan saksi anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjian tadi.
dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah Bapak Ibu, saksi dan anak ini, sehingga mereka bersama-sama memiliki hidup yang kekal itu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kepada Bapak Ibu dan saksi, kami persilahkan juga kepada bersama anak-anaknya untuk kembali ke tempatnya. Kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas rangkaian ibadah persekutuan kami boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami percaya ada kuat kuasa Tuhan akan memberkati, memberi roh hikmat kebijaksanaan di dalam hidup dan kehidupan kami seluruh umat-Mu pada saat ini. Terima kasih kami telah menaikkan doa-doa kami, pujian-pujian kami, dan kami menyerahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman itu tumbuh dalam hati pikiran kami dan pada saatnya menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah yang baik di tengah-tengah dunia ini. Dan syukur kepada Tuhan, juga keluarga telah menyerahkan anak mereka melewati baptisan kudus. Jaga dan lindungilah seluruh keluarga, orang tua, saksi, dan anak-anak mereka ini dalam tumbuh kembangnya. Terus diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Juga dilancarkan dalam perjalanan kehidupan mereka. Teguhkan hati pikiran mereka, iman percaya mereka di dalam Yesus Kristus. Biarlah terbaik kami doakan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan anaknya melewati baptisan kudus ini, menyerahkan semuanya di dalam Tuhan. Yang terbaik terjadi dalam kehidupan anak-anak mereka dan seluruh keluarga. Dan pada saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami supaya aman, damai, tentram, sukacita, supaya dalam keadaan baik ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami dari tingkat atas sampai ke daerah, agar mereka memimpin dengan adil dan bijaksana, membawa hidup dalam kasih, dalam kebenaran, bahkan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati gereja dan persekutuan kami, baik dari tingkat sinode, resort sampai ke jemaat. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa pertumbuhan perkembangan gereja Tuhan, khususnya yang ada di gereja Kalimantan Evangelis ini. Semua bukan karena kuat dan gagah hebatnya kami manusia, tetapi bukti nyata Tuhan menyertai, memberkati seluruh kehidupan jemaat. Tuhan menuntun mereka, memberikan yang terbaik, anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terlebih iman percaya mereka semakin dikuatkan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Demikian juga kepada para pekerja gereja. Tuhan memberkati para pekerja gereja yang dengan setia untuk melayani dimanapun, baik di seluruh dunia ini, khususnya di wilayah gereja Kalimantan Evangelis ini.
khususnya juga di wilayah jemaat GKEK Harap ini, juga mereka atau hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu Penatua Diakon, dan yang mendukung kegiatan peribadatan kami sehingga berjalan dengan lancar, dengan baik. Tuhan memberkati semuanya, campur tangan dalam hidup kami dan selalu memberi berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan pekerja-pekerja gereja Tuhan, khususnya pekerja gereja Tuhan yang ada di jemaat GKEK Harap ini, semakin merasakan pemeliharaan Tuhan. Kepada majelis jemaat, penatua, diakon, pendeta, pemberita aktif dan emeritus, guru agama, guru sekolah hari Minggu, koster, organis, singer, panitia, kemudian hari ulang tahun pribadi atau pernikahan, keluarga yang sakit, berduka, yatim piatu, janda, duda, lansia. Tuhan berkati semuanya dalam keadaan baik. Anggota jemaat yang bekerja sebagai PNS, TNI, Polri, wira swasta, karyawan, karyawati, pengusaha, buruh, dan lain sebagainya, yang berlibur dan perjalanan dinas luar daerah, anak-anak tumbuh dalam tumbuh kembang, studi, belajar, dan yang bekerja. Tuhan memberkati keadaan seluruh jemaat Tuhan. Dengarkan doa kami, dengarkan doa sidang jemaat Tuhan pada hari ini, dan terus beri petunjuk dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami hanya serahkan di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mempersilahkan kepada vokal grup Jaitun yang akan mengadakan lelang suara, dan kantong kolekte yang akan diedarkan sebanyak 1 kantong. Kami persilakan.
marilah kita bersama-sama berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang